Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rahmawati. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan materi tentang konsep sehat sakit dan tata laksanaan suku Dayak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Salsabila Putri Roserina, lalu ada Sitrisi Wahyuningsih, lalu ada Stefania Naru, lalu ada Sumiati, Suzana Noiva, Teresia Rahanratu, dan Tidora Deraukin. Baik, tanpa banyak-banyak buang waktu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada definisi konsep sehat sakit. Sehat dan sakit dihubungkan dengan kondisi fisik seseorang saat bagian tubuh atau organ seseorang tidak berfungsi sebagaimana normalnya atau kebanyakan orang, maka ia dianggap menderita atau merasakan sakit. Sebaliknya, jika tubuh bekerja selayaknya normal tanpa ada keluhan, orang tersebut dianggap sehat. Konsep sehat dalam falsafah budaya Dayak Kebahan. Sebagai konsep dalam falsafah budaya Dayak Kebahan, yang konsep tersebut merujuk pada etnomedisin atau cara pengobatan tradisional. Etnomedisin sendiri membahas tentang pemahaman masyarakat setempat tentang cara dalam mengatasi penyakit yang sudah ada sejak dahulu kala, digunakan dalam sarana pengobatan. Tradisi pengobatan ini berkaitan dengan persepsi maupun kepercayaan yang khas dari masyarakat lokal yang masih memegang falsafah budayanya. Konsep sehat sakit Dayak Kebahan dibagi dalam beberapa batra. Yang pertama, menyatakan bahwa sehat jika seseorang itu jiwa dan raganya kuat, terhindar dari segala macam penyakit. Yang batra 2, menyatakan sehat itu adalah orang yang dapat bergerak dan beraktivitas, jalannya tidak lemas. Kalau orang berjalan saja sudah lemas, itu artinya orang tersebut terkena penyakit. Batra 3 menyatakan orang sehat adalah orang yang tidak mengalami atau mampu menjaga tubuhnya dari penyakit, baik penyakit biasa maupun jiwa. Batra 4 menyatakan yang dimaksud sehat adalah sehat mentalnya dan kuat serta tidak mengalami keluhan terhadap adanya penyakit dalam dirinya. Batra 5 menyatakan sehat itu orang yang memiliki tubuh yang kuat dan tidak terserang penyakit, sehingga dapat beraktivitas lancar. Konsep sakit dalam falsafah Dayak Kebahan. Pengobatan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang dapat digolongkan pada sistem pengetahuan. Pengobatan tradisional terintegrasi dengan unsur-unsur kebudayaan yang lainnya, terutama sistem kepercayaan. Oleh karena itu, konsep sehat sakit umumnya dihubungkan dengan kekuatan spiritual yang berada di luar jangkauan kekuatan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor teknologi. Teknologi kesehatan adalah suatu sarana yang memungkinkan manusia untuk memilih atau mendapat penawaran penyelesaian masalah dalam kesehatan, berkaitan dengan persepsi klien tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan saat ini. Yang kedua, faktor agama dan falsafah hidup. Agama menyediakan motivasi kuat untuk menempatkan kebenarannya di atas segalanya, bahkan di atas kehidupan sendiri.
Faktor agama yang perlu dikaji perawat seperti agama yang dianut, kebiasaan agama yang dipelajari. Faktor sosial dan keterikatan kekeluargaan. Pada faktor ini yang perlu dikaji oleh perawat yaitu identitas klien dan yang berhubungan dengan klien dan keluarga klien. Lalu, faktor nilai budaya dan gaya hidup. Yang berkaitan dengan faktor ini yaitu berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan hidup klien. Faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dan kelompok dalam asuhan keperawatan transkultural seperti peraturan dan kebijakan dapat berkaitan dengan jam berkunjung, hak dan kewajiban klien yang harus ditaati selama klien di rumah sakit. Faktor ekonomi. Sumber ekonomi yang umumnya dimanfaatkan klien antara lain asuransi, tabungan, sumber biaya pengobatan. Lalu, faktor pendidikan. Perawat perlu mengkaji latar belakang pendidikan klien meliputi tingkat pendidikan klien dan keluarga, jenis pendidikan, serta kemampuan klien belajar secara aktif tentang pengalaman sekitarnya. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.